senyum-senyum kiri kanan, hehe, haha. Padahal kau terlahir menuju kepada kebinasaan. Mazmur katakan dalam kandungan sesudah terkandung dalam dosa. Roma 6 ayat 23, semua orang telah berdosa. Pejabat berdosa, aparat berdosa, orang Kristen berdosa, pendeta berdosa. Yesus harus menjelma menjadi manusia supaya kau tahu hanya Dia yang kudus, yang suci, yang layak. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ketemu satu Bapa di surga. Hanya satu jalan, yaitu Dia. Berikan kemuliaan. Oh, haleluya, haleluya. Kau tidak datang dengan sia-sia. Kau tidak datang dengan sia-sia. Kau tadi jalankan diri. Ingat kau punya papa, mama, saudara di kampung. Tapi bisa mau kasih tahu, ada seorang yang tidak pernah tinggalkan kau. Dia bernama Yesus. Kalau kau dikasih oleh Tuhan bagi Allah untuk menjadi Allah masuk ke dalam rahim manusia. Kalau bukan kuasa Tuhan tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang mustahil. Saya percaya ada yang sedang kau doakan, gumulkan, harapkan di tahun 2024. Roma katakan kalau anaknya saja Dia berikan, apalagi segala sesuatu Dia akan berikan bersama-sama dengan Dia. Yang paling penting Yesus berikan, apalagi yang lain. Yang lain itu terlalu penting, yang paling penting ada. Kalau kau sudah terima Dia, segala sesuatu Allah akan berikan. Tepuk tangan kepada Yesus. Oh, haleluya. Semua agama ajarannya penganut untuk cari kebutuhan. Hanya kita yang ajar kita kebutuhan cari kebutuhan. Itu Injil. Injil artinya bukan upaya manusia mencari Tuhan. Injil artinya upaya Tuhan cari kebutuhan yang telah laku. Katakan kiri kananmu, kau ganti apa sampai Yesus cari kau? Kau cantik apa sampai Yesus cari kau? Kau penting apa sampai Allah menjadi diri manusia? Jadi kau yang terlalu lama sudah dipanggil masih jatuh bangun lagi. Betapa besar kasih karunia Allah kepada engkau. Oh, tidak pernah mengajar dalam bahasa Buddha, Hindu, agama apapun Allah menjelma menjadi manusia. Tapi saya bersyukur firman hari ini Yesus mau menjadi sama seperti saya. Oleh sebab itu saya terkasih dalam Tuhan, katakan kiri kananmu, betapa firman engkau. Katakan kiri kananmu, kau penting. Kau penting sampai. Kau penting Yesus cari kau. Katakan kau penting. Kau bukan karena kau dasi, bukan karena kau punya jenggot, bukan karena kau punya jabatan, bukan karena kau punya mobil, tapi karena kau berharga, diciptakan dalam gambar Allah. Oh, haleluya. Saya 16 tahun melawan buana di Amerika, pulang 2 tahun. Saya terkasih saya tidak sempat bawa saya punya istri dengan anak-anak. Saya punya istri orang dari Meksiko. Belum tanya, kau beruntung sekali ya dapat perempuan Meksiko. Saya bilang tidak, dia beruntung dapat pergi di Papua. Di acara saya punya pernikahan, saya menyanyi lagu hitam-hitam begini, keriting-keriting begini, ada dalam rencana Allah yang besar. Kau terlahir untuk masuk dalam program rencana Allah yang besar. Tidak sekedar lahir. Tidak, kau terlahir karena Allah punya rencana bagi kau. Ada banyak dari kau saudara sudah mati. Ada banyak dari kau setelah tahun ini karena sakit penyakit, karena kecelakaan. Tadi saya lihat longsor sudah berapa kali. Jangan bilang itu kebetulan, aduh saya bisa selamat, tidak. Allah sayang sama kau. Anda tahu, setiap detik ada 2 orang yang mati. Setiap 1 menit ada sekitar 50 orang yang mati. Setiap 1 jam ada sekitar 2.300 orang yang mati. Hari ini kalau kau bisa hidup, kenapa? Karena Allah punya rencana yang besar. Katakan amin. Oh, kalau kau terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur sekali lagi berterima kasih buat keluarga besar orang yang menjadi Tuhan. Nama saya Doni Rum, Bapak almarhum Pendeta Weli Rum. Tuhan sudah panggil 2 tahun lalu. Bapak salah satu pionir gereja GPD Yerusalem, gereja GPD Pantai Costa di Indonesia yang ada di Wamena. Tuhan sudah panggil dan kami di Indonesia baru makan nasi lagi. Di luar kita tidak pernah lihat nasi. Kita lihat Yohanes 6 ayat yang ke-35 yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sekali lagi dengan bangkit berdiri.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Silakan duduk, saudara kita dalam Tuhan. Subtema yang saya mau berikan pada saat malam hari ini adalah Yesus roti hidup. Mungkin ada foto di depan yang saya mau tunjukkan. Kurang lebih sekitar 4 tahun lalu kami ada perjalanan tim ke Filipina. Media tim yang diorganisasi oleh Dan Peterson. Dia punya TT2 W.W. Patterson yang datang bawa gereja GPDI pertama kali 1921 ke Indonesia. Ini dia punya cucu, sekarang sudah umur 72 tahun. Kami ke Manila. Dan saya bersyukur kami dari Papua, saya ditunjuk untuk menjadi penerjemah. Saya ke sana, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita masuk, kalau Anda lihat foto di situ, saudara terkasih, kami memberikan makan anak-anak kurang lebih ada sekitar 300 yang kami kasih makan dan kasih beasiswa. Ini kita masuk ke dalam suatu tempat sampah terbesar di Manila. Dia punya besar itu Lanijaya kecil. Saking besarnya dia punya kompleks besar, sampai dalam kompleks itu sudah ada rumah-rumah tersendiri, sudah ada seperti puskesmas sendiri. Itu sudah tempat seperti sudah kota, padahal itu tempat pemulung sampah untuk kasih dalam Tuhan. Masuklah kita di sana, kita buat ibadah. 300 anak ini kita kasih makan makanan bersih. Setiap hari ada sekitar 10 trek datang buang sampah di tempat ini. Karena tidak ada makanan, saudara kasih dalam Tuhan. Pagi-pagi itu mereka sudah siap harus tara itu sampah. Untuk apa tara sampah ini? Babi yang masih mereka bisa ambil. Nah, ini makanan dari sampah, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kami melayani di situ ada gereja, kami mendoakan mereka dirikan sekitar kurang lebih 3 gereja di dalam situ. Penuh dengan preman, segala perampok, penjahat, pencuri masuk ke tempat itu karena polisi tidak punya akses. Polisi masuk ke dalam, hanya nama saya, tinggal nama, tidak bisa keluar lagi. Pencari sudah. Jadi bersyukur kami hamba Tuhan diizinkan masuk dengan kesempatan untuk melayani. Saudara terkasih dalam Tuhan, kami pas masuk ke dalam, baunya tidak ada campur bau kotoran manusia, campur bau sampah. Saya mau bawa firman itu harus tahan sebelah. Saya bilang Tuhan, Allah Roh Kudus tolong kasih kekuatan. Bagaimana caranya tidak muntah, itu saja. Dia punya tikus itu besar kayak anjing, kayak anak anjing. Tikus ini, di sana tikus yang kejar kucing. Kucing takut tikus, saudara terkasih dalam Tuhan. Tikus besar-besar. Saya berdoa, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tolong. Terus terang, kesaksian di Filipina ini sengaja saya tunjukkan kepada engkau dan saya untuk menjadi sebuah ilustrasi dan gambaran yang tidak sempurna akan apa yang dilakukan Yesus yang datang dari tempat yang bersih, yang suci, yang mulia, masuk ke dunia yang penuh dengan kotoran, masuk ke tempat yang penuh dengan dosa dan kenajisan. Dalam 1 Petrus dikatakan malaikat pun tidak memahami betapa besar kasih Allah. Bagi malaikat tentang Yesus, kok tebus lagi orang-orang terlalu ini bikin apa? Menebus orang-orang yang akan kepala batu, menebus orang-orang yang sudah baptis, sudah pergi ke gereja, tapi masih bermain dengan dosa. Bagi malaikat dalam 1 Petrus 21 tidak masuk akal karya penebusan. Lucifer bikin 1 kali salah, saat ini tidak ada pengampunan. Malaikat tidak bisa menyanyi, oleh karya salibmu kami diselamatkan. Hanya manusia yang bisa nyanyi karena kau diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Berapa kali hari ini kau berdosa, berapa kali minggu ini kau berdosa, tapi hari ini kau masih bisa angkat tangan, soraklah haleluya, karena darah Yesus membersihkan engkau dan saya. Natal artinya kau itu berharga di mata. Natal artinya walaupun kau ditinggalkan oleh orang tua, Yesus tidak akan pernah tinggalkan engkau. Natal artinya kau penting. Natal artinya dia mau lahir, walaupun kau punya hati yang terlalu. Selalu terkasih dalam Tuhan. Saya juga orangnya suka pelihara bawang. Saya suka pelihara binatang. Di Meksiko juga kami pelihara binatang. Tidak tahu mungkin di NTT ada pelihara kambing dan lain sebagainya. Tempat yang paling kotor saya rasa kandang. Dokter mau kasih melahirkan anak saja cuci tangan berapa kali kalau terkasih dalam Tuhan. Apalagi taruh bayi di kandang yang penuh dengan kuman binatang dan tai, itu bayangkan.
Ini bukan kandang yang kita lihat di foto-foto versi Maria dandan cantik-cantik duduk dengan Yesus, taruh Yesus baik-baik, ada dia punya kasur, terus senyum orang majus datang. Tidak. Hancur, kandang yang hancur, bau busuk, kotoran ada di situ, dan sudah taruh bayi Yesus. Sampai hari ini Yesus masih lahir di kandang. Di mana itu kandang? Buku hati yang penuh dengan kekotoran. Di kandang itu dia mau lari, di kandang itu dia mau masuk dan bersihkan kopnya ini, metanoia, bertobat. Yang dari tadinya jalan ke sini, bertobat untuk engkau 180 derajat, disucikan. Jangan tunggu bersih dulu baru cari Yesus, tidak. Justru dalam kotor begini cari Yesus, dia bersihkan engkau. Terbalik, jangan tunggu kau alim dulu baru datang ke gereja, tidak. Datang ke gereja dulu, nanti Yesus yang kasih bersih engkau. Katakan amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarlah kami dari tempat pengulungan sampah, dan banyak orang-orang yang dipulihkan. Ada satu hamba Tuhan yang tadinya hidupnya seorang preman, dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Yesus sang roti hidup malam ini sedang melihat engkau. Katakan sama-sama roti hidup. Roti hidup. Katakan kiri kananmu, terima roti hidup. Terima roti hidup. Katakan amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti hidup. Yesus datang ke dunia agar engkau bisa memakan roti hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kami keluar dari tempat pemulungan sampah, kami mulai duduk di hotel dan kami mulai makan makanan yang baik. Dan saya bilang, Tuhan Yesus, saya rindu sekali, saya sangat rindu sekali suatu saat sedang memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sedang terhilang di saat ini. Dan puji Tuhan, saat ini anak-anak yang 300 orang, mereka semua sudah sekolah. Sebagian dari mereka sudah menjadi hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di Filipina. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam setiap hati manusia ada kekosongan yang hanya Yesus bisa isi. Kau tidak bisa isi dengan alkohol, kau tidak bisa isi dengan rokok, tidak bisa isi dengan perempuan, kau tidak bisa isi dengan narkoba. Hanya Yesus yang bisa isi itu. Katakan amin. Hanya Yesus yang bisa isi kau punya kekosongan hati. Kau mau gonta-ganti pacar, gonta-ganti istri, gonta-ganti pasangan, kekosongan itu hanya Yesus yang isi. Hari Yesus menjelma menjadi manusia karena dia tahu kau lagi kosong. Kau lagi kosong, saudara terkasih dalam Tuhan. Kau senyum, kau punya uang dan kau paten tidak bisa isi itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus menjelma menjadi manusia untuk isi kekosongan itu. Kita akan lihat malam ini dalam Yohanes 6 bahwa Yesus sebagai sang roti hidup, dia akan menjawab 3 hal. Katakan 3 hal. Katakan sama-sama 3 hal. Katakan sama-sama 3 cosas. Nah, itu bahasa Spanyol, saudara terkasih dalam Tuhan. Katakan sama-sama 3 hal. 3 hal. Engkau diciptakan memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Kau punya jiwa sekarang yang memiliki 5 panca indera. Kau bisa lihat, kau bisa cium, mendengar, merasa, meraba. 5 hal. Yesus mau menjawab kau punya tubuh. Dia mau sembuhkan engkau dari sakit penyakit. Katakan amin. Yesus sebagai roti hidup mau menjawab kau punya tubuh. Katakan amin. Amin. Yang kedua, Yesus mau menjawab kau punya jiwa, pikiran, kehendak, perasaan sedih. Dia mau jamah. Ada orang senyum-senyum tapi ada depresi. Ada orang senyum-senyum tapi dia sedang sedih. Setiap masalah kasih naik ke WhatsApp, setiap masalah kasih naik ke Facebook. Saudara kasih dalam Tuhan. Lagi hujan saja kasih masuk di WA. Lagi hujan ini sendiri lagi. Aduh. Sedikit-sedikit status naik. Lagi makan ikan asin sendiri. Siapakah yang mau menemani? Yesus mau menjawab apa yang jiwa butuhkan. Yang terakhir kita akan lihat, Yesus akan menjawab kebutuhan roh. Roh ini, saudara terkasih dalam Tuhan, membuat engkau bisa berdoa, berbicara kepada Tuhan. Roh harus menerima kehidupan yang kekal. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Yang pertama, roti hidup. Kalau kita buka dalam kita punya Alkitab bersama, kita lihat Yohanes pasal yang ke-6. Oh, haleluya. Di situ ada roti hidup. Kita lihat di situ ya dengan judul ayat 11 kita baca 2-3. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap
yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus menjelma menjadi manusia. Dia yang kaya tinggalkan kekayaannya dan menjadi miskin supaya engkau bisa menjadi kaya. Katakan amin. Terjadi pertukaran. Raja di atas segala raja lagi di kandang yang hina supaya kau masuk surga. Katakan amin. Terjadi pertukaran. Yohanes pasal 6 dikatakan satu kali ada 5.000 orang kelaparan. Dan sebelum dia katakan akulah roti hidup, Yesus kasihan sama mereka karena mereka masih belum makan. Saya bersyukur buat keluarga besar Berbamora yang ada di Lanijaya. Saya tidak tahu kenapa ada di sini. Mungkin ada yang usaha bisnis kios, ada yang usaha sebagai karyawan bank, ada yang usaha sebagai guru, ada yang usaha dengan berbagai usaha. Saya mau kasih tahu kalian, Yesus itu dia sumber segala berkat. Katakan amin. Dimanapun engkau berada, selama ada Yesus engkau diberkati. Yesus dia sumber segala berkat. Ini yang pertama, Tuhan mau berkati kau punya jasmani. Alkitab katakan apa dalam Matius 6 ayat ke-3, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya berdoa tahun depan, tahun ini engkau semakin setia beribadah. Jangan kau saking sibuk kerja lupa beribadah. Jangan sampai kau sibuk hidupnya hobi, mancing terus sampai kau lupa itu hari Minggu. Kami tadi malam baru terdengar duka. Ada jemaat orang Batak sudah dikasih sehat, badannya gemuk, tidak kelihatan sakit, lagi mancing, tiba-tiba malaikat maut jemput dia. Untung dia tidak masuk dalam kolam ikan. Sibuk mancing, diundang ibadah tidak pernah mau, bikin kegiatan pelayanan tidak mau. Saya mau kasih tahu, hidup ini is a gift, hadiah dari Tuhan. Dan apa yang kau buat dengan kau punya hidup itu kau hadiah dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hidup ini itu hadiah dari Tuhan, a gift. Dan apa yang kau buat dengan kau punya hidup itu kau hadiah kepada Tuhan. Kau harus layani Dia selama kau hidup. Ayat katakan saya lahir telanjang, saya keluar saya telanjang. Di tengah-tengah misteri berapa lama Tuhan kasih kau. Selama kau hidup, kesempatan untuk kau melayani Tuhan sungguh. Jangan pikir sama masih muda, oh masih kuat. Kalau satu kali jalan pakai kacamata 2-3 cewek nih, bikin diri sombong, bikin diri inti. Saudara kasih dalam Tuhan. Alkitab katakan dalam Lukas, ada seorang yang kaya, dia sombong punya, dia tahu dia punya harta, dia makan dan dia bersukaria. Dia bilang alangkah bodohnya orang ini, kata Yesus. Dia tidak tahu malaikat jemput dia. Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak ada orang yang lahir langsung dengan kunci mobil, tidak ada orang yang lahir dengan ijazah S1. Kau lahir, kau mati, kita pun tidak bisa kau punya S1, S2. Saya baru selesai dari S2, saya terkasih dari Portland University of Korea. Bukan berarti saya harus menyombongkan hal ini. Apa artinya saya punya S2 kalau saya tidak melayani Tuhan, melayani saja masyarakat? Terus terkasih dalam Tuhan, semuanya kau tidak bawa. Hanya satu hal yang kau bawa, kau punya pekerjaan, kau punya pelayanan, kau punya keringat. Saat kau berdoa, kau layak. Yang hari kita boleh lewati, sudah tinggal 1 atau 2 minggu lagi kita melewati tahun ini. Dari 1 Januari kita boleh ada di bulan terakhir di bulan Desember. Banyak orang yang tidak bisa melewati tahun ini karena apa? Kehidupan mereka ada dalam dosa. Kita berdoa supaya kita bisa melangkah pada tahun depan. Amin. Penyertaan Tuhan tidak berubah dalam kehidupan kita. Kita mau katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku Tuhan.
Tak lupa kami berdoa saat ini bagi pemerintah kami Kabupaten Lanijaya, Bapak Bupati dan jajarannya. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Kiranya hikmat Allah mengalir. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah keamanan kota ini Tuhan. Biarlah kota Lanijaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terhindar dari hal-hal yang tidak dari Tuhan, kami harapkan di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Nadiem dan jajarannya, semua aparat keamanan Tuhan memberkati, memberikan roh takut akan Tuhan. Oh Tuhan, kalau mereka ada di tempat ini, mengatasi langit dan bumi. Engkau yang Tuhan dan Allah kami, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Putra Natal yang agung. Kami bersyukur seluruh rangkaian perayaan ibadah Natal Ikatan Keluarga Besar Blamora yang boleh terjadi di hari ini, dari awal sampai di penghujung boleh berjalan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pakai hamba-hamba untuk mempersiapkan ibadah. Kami bersyukur untuk hamba Tuhan yang boleh Tuhan utus memberitakan kebenaran firman kepada kami sekalian. Tuhan berkati kehidupan hamba sekalian, kehidupan dan pelayanannya. Kami percaya ada dalam kuasa mereka. Perjalanan kembali ke Kabupaten Jaya-Jaya, kembali ke rumah, berjumpa dengan keluarga, Tuhan Engkau sama. Begitu pula dengan kami semua yang hadir dalam ibadah perayaan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tempat tinggal kami masing-masing. Kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Kami mengakhiri seluruh rangkaian perayaan ibadah kami di sana dengan memohon berkat ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan kuat kuasa Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati kehidupan di keluarga besar Blamora yang ada di Kabupaten Lanijaya, menyertai dan memberkati seluruh kehidupan di kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Lanijaya, menyertai dan memberkati seluruh ikatan-ikatan suku yang ada di Kabupaten Lanijaya. Kami semua Tuhan hidup menjadi satu dalam kuasa Roh Kudus untuk ada dalam keadaan sukacita, menikmati damai sejahtera kini kekal sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, ibadah kita selesai, kita memuji Tuhan. Selamat Hari Natal. Nanti salam kiri kanan, selamat Hari Natal.
iri hati, jangan kekhawatiran. Nah, di sana ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Amin. Kalau di sana ada sesuatu pasti ada Tuhan yang akan di sana. Tuhan siapkan orang-orang yang bertanggung jawab di sana. Kalau di sini ada masalah, Tuhan siapkan orang-orang yang hebat-hebat, siapkan di sini, amankan semua segala sesuatu. Amin. Ya, pasti ada Tuhan. Ya. Jadi yang terakhir saya menyampaikan kita semua yang ada di dalam keluarga ini, dalam suasana Natal ini kita ikut baik-baik saja. Ya. Jadi kami dari gereja siap